Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya dan terus semangat. Oke, kita bertemu lagi di pembelajaran IPS. Masih ingat tidak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ya, minggu kemarin kita belajar tentang benua ya. Dan sekarang kita belajar tentang samudra. Nah, sebelum kita masuk materi, kita harus tahu tujuan pembelajarannya. Mari kita simak. Nah, kita masih membahas 2 poin ya. Yang pertama, kondisi benua Antartika, dan yang kedua, kondisi samudra-samudra yang ada di dunia. Untuk penjelasannya, mari kita simak. Pertama, kondisi benua Antartika. Nah, adik-adik sebelumnya pernah dengar tidak benua Antartika dan di mana letak wilayahnya? Jadi, benua Antartika ini terletak di bagian kutub selatan. Nah, bagaimana sih gambaran wilayahnya? Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Benua Antartika terhampar di kutub selatan. Luasnya sekitar 14 juta kilometer persegi. Secara astronomis, wilayah benua Antartika terletak pada 52 derajat lintang selatan sampai 90 derajat lintang selatan. Sebagian besar permukaan benua Antartika tertutup oleh es dan salju yang tebalnya 2.440 meter. Puncak tertinggi Antartika adalah Gunung Vinson, yaitu 5.140 meter. Daratan yang paling dekat dengan benua Antartika yaitu Afrika Selatan, Amerika Selatan, dan Australia. Benua Antartika ini pertama kali dikunjungi oleh Roald Amundsen dari Norwegia pada 14 Desember 1911. Suhu udara di benua Antartika lebih dingin daripada di kutub utara. Pada suhu musim panas dapat mencapai 1 derajat Celcius dan tercatat suhu terendah yaitu -89 derajat Celcius. Sehingga pada benua Antartika ini hanya sedikit kehidupan. Hewan yang terdapat di Antartika seperti penguin dan anjing laut, sedangkan tumbuhannya seperti jenis lumut. Ternyata di perut bumi benua Antartika terkandung banyak barang tambang dan mineral seperti emas, tembaga, dan uranium. Namun, perjanjian internasional melarang melakukan eksploitasi barang tambang di wilayah tersebut dikarenakan dapat memberikan dampak buruk terhadap alamnya. Itulah penjelasan dari benua Antartika. Sama halnya dengan benua-benua lainnya ya. Benua Antartika pun memiliki permukaan bumi yang berelief seperti gunung. Sama halnya dengan benua-benua yang ada di dunia seperti benua Eropa, benua Afrika, benua Asia itu. Setelah melihat letak wilayah benua Antartika ini, adik-adik tahu tidak benua mana yang paling dekat dengan benua Antartika? Nah, yang paling dekat yaitu Afrika Selatan, Amerika Selatan, dan Australia. Nah, itu ya pembahasan untuk benua Antartika. Selanjutnya, kita akan masuk pada 2 kondisi samudra-samudra yang ada di dunia. Apa sih samudra itu? Bagian permukaan bumi berupa hamparan laut yang luas. Nah, adik-adik tahu tidak ada berapa samudra yang ada di dunia ini? Mari kita simak. 1. Kondisi Samudra Pasifik. Dapat kita lihat ya pada peta berikut letak Samudra Pasifik. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh 2 samudra, salah satunya Samudra Pasifik. Nama Pasifik diberikan oleh orang Portugis Ferdinand Magellan, yaitu Mar Pacifico yang berarti kedamaian. Di balik laut yang tenang, justru Pasifik menyimpan bahaya. Salah satunya adalah memiliki 450 gunung berapi aktif, Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Rawan bencana seperti gempa, tsunami, atau badai yang terjadi salah satu di negara Filipina. Pasifik merupakan samudra terluas di permukaan bumi, kurang lebih 165.700.000 km persegi, dengan kedalaman rata-rata 4.280 meter. Titik terendah ini berada di Palung Mariana.
Samudra Pasifik ini terbagi menjadi dua, yaitu Samudra Pasifik Utara dan Samudra Pasifik Selatan. Dua arus yang dimiliki yaitu arus panas Kuyoshiwo dan arus dingin Oyashiwo. Samudra Pasifik memiliki kerang terbesar di dunia. Letaknya di dekat dengan laut perairan Australia. Dapat kita lihat ya pada peta berikut. Hewan yang mendiami Samudra Pasifik ini banyak jenis ikan dan hewan lainnya. Samudra Atlantik terletak di antara benua Amerika di sebelah barat dan benua Eropa serta benua Afrika di sebelah timur. Dapat kita pahami batas wilayahnya berikut ini. Luas benua Atlantik sekitar 82.400.000 km persegi dan merupakan samudra terluas kedua di dunia. Samudra Atlantik memiliki kedalaman rata-rata 3.600 meter, di mana titik terendah mencapai 8.605 meter yaitu di Palung, Puerto Rico. Secara keseluruhan, Samudra Atlantik terletak pada kawasan bujur barat yang merupakan tempat munculnya El Nino dan La Nina. Fenomena segitiga Bermuda terkenal karena gaya gravitasinya. Samudra Hindia terbesar ketiga di dunia, memiliki garis pantai sepanjang 66.526 km. Satu-satunya yang ada di belahan bumi bagian timur. Samudra Hindia dikelilingi banyak daratan, seperti benua Asia di sebelah utara, benua Australia di sebelah timur, dan benua Antartika di sebelah selatan, serta benua Afrika di sebelah barat. Luas Samudra Hindia kurang lebih 73.400.000 km persegi. Samudra Hindia merupakan salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia, termasuk pengiriman minyak mentah. 50% melewati Samudra Hindia dan merupakan pelabuhan penting global seperti pelabuhan Senai, Colombo, dan Durban. Inilah hewan-hewan yang menempati Samudra Hindia. Dapat kita lihat ya. Selain itu, seperti kepiting, bekicot, dan sejenis cacing laut. Secara keseluruhan, Samudra Arktik mengelilingi kutub utara. Samudra ini merupakan samudra tersempit di dunia, yang mana luasnya sekitar 14.100.000 km persegi dan kedalamannya mencapai 1.300 meter, di mana titik terendah ini yaitu 5.450 meter. Samudra Arktik mulai dikenal orang sejak Robert Erwin Peary, seorang Amerika, mendaratkan kaki di kutub utara pada 6 April 1909. Sekitar Samudra Arktik hidup penduduk asli kutub yang diduga berasal dari benua Asia. Orang-orang Indian menyebutnya sebagai orang Eskimo, yang artinya pemakan daging mentah. Mereka hidup dari berburu dan menangkap ikan. Suhu di Samudra Arktik di kutub utara lebih hangat daripada di benua Antartika, kutub selatan. Karena itu, flora dan faunanya cukup banyak, seperti beruang kutub, serigala, rubah, anjing laut, sapi kasturi, belibi salju, dan sebagainya. Manfaat-manfaat dari samudra ini seperti yang pertama sebagai sarana transportasi, yang kedua perhubungan antara benua dan pulau, yang ketiga sebagai sumber daya alam seperti ikan, kemudian terumbu karang, kemudian yang keempat sebagai sarana olahraga, dan kelima sebagai sumber daya alam. Sekian pembelajaran IPS pada hari ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kalian ya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Kita akan bertemu lagi pada pembelajaran minggu depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.